Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK, Ruang Bicara Kita, sebuah ruang bicara persembahan dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan, untuk para pemirsa, sahabat Ruang BK dimanapun Anda berada. Setelah sekian lama, akhirnya bisa kembali bertemu dengan sahabat Ruang BK sekalian. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad. Kita akan berbincang bersama dengan salah seorang narasumber tamu istimewa kita pada pagi atau siang atau sore hari ini. Uh, kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang sedang sedang hangat-hangatnya dibicarakan terutama di dunia pendidikan saat ini ya. Oke, kita akan menyambut beliau adalah pengawas pembina cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10 Provinsi Jawa Barat. Selamat datang pada Bapak Dadang Johana. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak perjalanan dari Cirebon ke Kuningan? Alhamdulillah itu memerlukan waktu ya tidak kurang dari 1 jam lah nyampe ke kampus SMA Negeri 1 Cidahu ini. Alhamdulillah ya Pak, jadi karena beliau adalah pengawas pembina untuk SMA Negeri 1 Cidahu, ini perjalanannya lumayan jauh ya, dari Cirebon sampai ke Cidahu. Tentunya memerlukan effort lebih kalau untuk ke Cidahu ya Pak. Ya, para pemirsa, sahabat Ruang BK sekalian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita akan membahas sedikit ya Pak, ini tentang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka ini sudah semenjak beberapa tahun belakangan ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, dan bahkan di beberapa sekolah itu sudah mulai diterapkan dari tahun kemarin ya. Bahkan ada lagi program sekolah penggerak yang justru itu mewajibkan untuk melaksanakan program kurikulum Merdeka. Dan perlu diketahui juga SMA Negeri 1 Cidahu juga akan menerapkan untuk kurikulum Merdeka di tahun ajaran yang akan datang. Bapak, mungkin yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya kurikulum Merdeka itu seperti apa, dan apa sih yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, pada kesempatan ini saya didaulat untuk bisa ngobrol-ngobrol di tempat yang luar biasa ini. Baiklah, berbicara tentang kurikulum Merdeka ya yang di-launching oleh pemerintah sekarang dengan Menteri Pendidikan Bapak Anwar Muhtarim gitu ya. Ya, kalau menurut saya yang bergelut di dalam bidang pendidikan, karena pendidikan ini sifatnya adalah suatu proses ya, usaha gitu untuk menjadikan keadaan proses belajar mengajar lebih baik, dan tentunya juga hasil daripada proses belajar mengajar lebih baik. Jadi bisa saja berubah. Bahkan perubahan itu adalah hal yang wajar gitu. Karena kita tidak bisa bertahan dalam suatu kondisi gitu. Sementara zaman sudah mengalami perubahan. Kita tahu bahwa zaman sekarang ini kita berada pada zamannya society 4.0, bahkan sudah ke 5.0, bahwa begitu deras sekali pengaruh teknologi, pengaruh modernisasi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya jika sekarang kita ingin menerapkan kurikulum baru yang disebut dengan kurikulum Merdeka, ya menurut saya itu suatu usaha yang baik gitu, yang bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sebab perlu kita ketahui bahwa kurikulum ini mulai digagas itu semenjak dunia dilanda COVID kan. Ya, dan Indonesia juga tidak lepas dari pandemi COVID itu. Sejak itulah mungkin pendidikan atau bahkan di luar dunia pendidikan juga mengalami penurunan kualitas ya di sana menurun gitu.
Ya, berdampak ke semuanya ya Pak. Nah, berdampak ke semuanya. Karena dengan belajar terbatas anak di rumah gitu, itu kan memiliki keterbatasan, tentu akan berpengaruh kepada kualitas hasil yang didapat gitu. Nah, makanya kurikulum ini memberikan suatu jalan kepada pihak peserta didik, pihak penyelenggara pendidikan untuk menata kembali bahkan merancang gitu suatu pembelajaran lebih cepat, lebih akurat, lebih tepat, lebih progres, lebih menyenangkan gitu. Sehingga ketertinggalan akibat dampak COVID itu bisa segera pulih dan pendidikan bangkit kembali gitu, Pak. Berarti memang kurikulum itu berubah itu suatu keharusan ya Pak, kalau begitu. Iya. Jadi mau tidak mau kita memang harus berubah. Ya, kalau berbicara tentang perubahan dari sejak Indonesia merdeka itu sudah lebih dari 10 kali perubahan ya, mungkin ke 12-13 perubahan gitu. Wajar lah karena menyesuaikan kondisi yang ada sekarang. Berarti karena memang kurikulum juga bersifat fleksibel ya Pak, jadi semuanya bisa berubah menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga ya. Ya, itu sebagai suatu rencana yang sudah disusun untuk ketercapaian sebuah pendidikan berdasarkan jenjang tertentu itu kan mesti menyesuaikan dengan kondisi gitu. Kalau tidak menyesuaikan, oh bagaimana gitu kan. Iya, betul. Saya kan dari semenjak saya jadi siswa ya di SD, kemudian SMP, SMA sampai sekarang saya jadi guru ya Pak. Itu merasakan perubahan kurikulum itu dari mulai yang GBPP 99, kemudian berubah jadi KBK ya Pak 2004, kemudian KTSP, terus sekarang masuk dengan kurikulum Merdeka. Sebenarnya yang membedakan kurikulum Merdeka Pak, terutama dengan pendahulu-pendahulunya apa sih Pak? Ya, jadi boleh dikatakan kalau sebelumnya mungkin terjadi semacam standarisasi gitu ya, bahwa semua anak itu harus bisa dalam segala hal gitu. Ya, di segi eksak harus bisa, IPS harus bisa, dan lain-lain harus bisa. Sementara kalau kita lihat secara kodrat gitu kan, manusia ini kan memiliki keterbatasan, ada yang menonjol di bidang misalnya eksak atau sains, ada yang lemah, menonjol di bidang bahasa, menonjol di bidang seni, di bidang olahraga dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi diharapkan kurikulum Merdeka ini karena pembelajaran ini berpusat kepada siswa gitu. Jadi guru ini sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, jadi mengantarkan apa yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sehingga siswa tidak mengalami semacam keterpaksaan belajar itu, karena di sana sudah ada jalur-jalurnya lah seperti itu. Berarti kalau misalnya bisa dikatakan kurikulum Merdeka ini bisa lebih mengakomodir siswa ya Pak. Jadi siswa punya kemampuan apa bisa lebih diarahkan dan seterusnya mungkin. Iya, diharapkan siswa kelak menjadi matang di bidangnya gitu. Siswa menjadi matang siap di bidangnya gitu. Ya, misalkan gini, saya ibaratkan pembelajaran ini mengajarkan siswa bisa berenang atau bisa nyebrang ke suatu tepi sungai begitu ya. Jadi kalau siswa bisa menyeberangi sungai dengan baik, nah berarti memiliki kompetensi yang mahir, yang sudah tuntas hebat begitu kan, amat baik gitu ya. Kalau mau diberi angka kuantitatif berapa? Misalnya 100. Gitu. Nah, sekarang misalnya siswa bisa menyeberang tetapi dengan alat bantu misalnya. Nah, tapi bisa menyeberang tapi dengan alat bantu. Nah, kalau mau diukur dengan kuantitatif berapa itu? Berarti kurang dari itu. Nah, kurang dari itu. Nah, siswa bisa menyeberang tapi dengan bantuan lain selain alat bantu. Ada lagi bantuan lain. Berarti bisa menyeberang tapi bantuannya banyak yang membantunya. Iya. Nah, itu berarti kalau mau diukur dengan angka berapa dia ukurannya? Ya, berarti lebih kecil lagi. Jadi tetap meskipun tadi ya diserahkan ke kemampuan anak, untuk pengukuran itu ada. Karena guru menentukan tujuan itu berarti goal maksimalnya gitu. Nah, terus pasti kan ada yang tidak maksimal siswa. Nah, itu baru di bawahnya itu ditentukan patokan-patokannya. Itu untuk mengukur itu secara kuantitatif kemampuan potensi anak di bidang pelajaran itu.
Oke, berarti di setiap sekolah juga bisa jadi akan ada perbedaan standar ya Pak, kalau seperti itu. Jadi misalnya di sekolah A dengan kemampuan siswa yang seperti ini dan sekolah B dengan kemampuan siswa yang berbeda, berarti nanti akan bisa menghasilkan hasil yang mungkin berbeda pula atau bagaimana? Kalau secara kuantitatif pengukuran tadi, saya kira sama gitu ya. Bisa mencapai angkanya 100 kan. Bisa mencapai dengan bantuan jadi segini sama gitu. Yang membedakan antara sekolah-sekolah itu dilihat dari proses. Dari proses, kemudian penunjang proses gitu. Karena proses ini yang tadi bisa mempercepat gitu ya, bisa menjadi hebat, bisa cepat bisa itu kan bagaimana prosesnya ini gitu. Terus unsur penunjangnya ini ada enggak? Ya misalnya siswa mau mempraktekkan sesuatu, prosesnya bagus, gurunya hebat, tapi unsur penunjang tidak ada, kan prakteknya tidak berjalan baik, tidak maksimal gitu. Tapi tujuan untuk bisa praktek itu tercapai ya sama saja, Tetap meskipun sama di ya, sekolah betul. itu tadi kelengkapannya kurang gitu Kurang kan. gitu. Hanya Berarti mungkin pada saat melakukan prakteknya saja ada terkendala gitu. berarti dengan tujuan yang sama, sekolah juga diberikan kemerdekaan di dalam prosesnya ya, Iya, Pak. Jadi betul. kalau ibarat kita mau dari Kuningan ke Cirebon, si A mau menggunakan motor, si B Hmm. menggunakan mobil dan seterusnya, mungkin seperti itu ya, Pak? Ya, mau buat kue misalnya, yang ini mah karena alatnya punya banyak, kuenya modern, tapi tujuannya membuat kue kue apa misalnya, kue bolu misalnya gitu. Bahan-bahannya sama misalnya. Nah, di tempat ini alatnya tidak secanggih ini, tapi akhirnya bisa Hasilnya membuat sama. kue bolu. Dicicipin tuh kue bolu sama-sama enak, lezat. Berarti kan nilainya sama. Sama, berarti sudah Tuh, berhasil ya, nilainya Pak, berarti dari seperti itu ya? produknya sama gitu. Proses aja yang berbeda gitu. Oke. Kan begini Pak, terkait dengan tadi kita tuh Indonesia sudah sering-sering berganti kurikulum dari tadi yang sudah saya sebutkan. Dan ada stigma Pak, katanya kalau misalnya nanti ganti menteri, kurikulum ganti juga gitu tuh. Nah, apakah kira-kira untuk kurikulum Merdeka akan mengalami hal yang sama? Sementara sebentar lagi kan ada perubahan nih, ada pemilu, nanti kemungkinan ada perubahan menteri lagi. Apakah akan ada konsistensi di situ dan keberlanjutan antara kurikulum Merdeka dan seterusnya begitu? Kalau menurut saya lepas dari itu ya, karena ini sebuah apa ya hasil suatu penelitian gitu ya. Kalau memang ini bagus sesuai gitu, mengapa tidak untuk dilanjut? Tapi apapun kalau memang itu tidak bagus dan tidak sesuai ya mengapa untuk dipertahankan gitu kan? Ya, jadi kita lihat saja apakah memang kurikulum ini bagus untuk kondisi di Indonesia dengan keadaan seperti sekarang ini. Apakah cocok atau tidak ya Ya, Pak? cocok Gitu atau ya? tidak dengan iklim Indonesia. Karena berbicara kurikulum juga kan harus memperhatikan budaya yang kita punya, gitu kan. Sebab kalau sesuatu kita memaksakan itu nggak bisa. Perubahan ini akan mesra, akan diterima dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik itu seandainya memiliki kesesuaian dengan kondisi-kondisi kita yang sudah gitu. Tapi kalau sesuatu ini dipaksakan itu maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Intinya perubahannya bukan perubahan yang dipaksakan ya Pak, tapi perubahan yang Eh, memang muncul dari dalam diri sendiri iya. ya. Dan sebenarnya Pak, untuk kami-kami nih dari sekolah, kemudian dari guru dan juga dari para siswa, apa sih yang harus dipersiapkan untuk dalam rangka menuju pengimplementasian kurikulum Merdeka ini? Ya, yang jelas kan di kurikulum Merdeka itu apa namanya kompetensi kemampuan berteknologi digital itu harus memang dikuasai gitu IT karena ya Pak apa? berarti ya? Oh, karena banyak sekali platform media pembelajaran yang sudah tersedia secara digital gitu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang masih bingung atau bagaimana cara mengajarkan ini itu mudah dengan dibuka PMM gitu dengan akun ibu bapak punya itu apapun yang akan kita ajarkan itu di sana sudah ada Sudah lengkap ya sudah mungkin. lengkap gitu makanya kepada bapak ibu guru pembelajar dewasa ini marilah kuasai teknologi digital dengan sangat baik untuk menunjang gitu keterlaksanaan kurikulum merdeka
ya. Jadi Gitu. karena memang yang sekarang sepertinya sistemnya kita harus latihan mandiri ya Pak jadinya. Jadi apa-apa harus lewat sendiri. Kalau misalnya kita tidak mencari sendiri Nah sepertinya iya, akan tertinggal. karena mungkin juga pemerintah berpikirnya kalau atas dasar kemauan dan kemampuan sendiri itu hasilnya akan baik. Beda dengan terstruktur yang melalui perintah itu mungkin yang tidak siap dipaksa tergopoh-gopoh akhirnya untuk mengikuti gitu. Jadi ada baiknya juga sih dipersilakan kepada sekolah-sekolah yang sudah siap dulu gitu. Ada baiknya sih. Nah, sekolah-sekolah lain yang belum melaksanakan mungkin kan mempelajari, kemudian mempersiapkan dan tertarik dan akhirnya mau mencoba, dan baiknya pemerintah itu sekarang masih membuka untuk peluang untuk mendaftar kurikulum IKM bagi sekolah-sekolah yang belum mendaftar gitu Ya, kan. untungnya sekarang memang penerapan implementasi dari kurikulum Merdeka ini diserahkan lagi ke sekolah ya Oh Pak. iya. Jadi apakah sekolah mau menerapkan silahkan, kalau misalnya belum mungkin masih ditunggu dulu. Bahkan bagi sekolah yang sudah mau menerapkan pun di situ masih ada 3 pilihan kan. Apa di level mandiri belajar, di level mandiri berubah, di level mandiri berbagi gitu kan. Kalau di level mandiri belajar mungkin masih taraf belajar. Jadi masih menggunakan kurikulum Kurikulum sebelumnya, sebelumnya ya, tapi beberapa 2013 prinsip di IKM ini sudah mulailah diterapkan. diterapkan. Kalau mandiri berubah itu kan sudah menggunakan sepenuhnya kurikulum Merdeka, tapi dengan bantuan yang contoh-contoh yang sudah tersedia di PMM gitu. Dan kalau mandiri sekolah itu harus betul-betul mampu untuk berbagi. Ya makanya Berbagi ke mandiri yang lain ya berbagi, Pak, untuk iya. ke sekolah-sekolah Berbagi lain. bagaimana cara membuat modul, bagaimana cara membuat apa alur tujuan pembelajaran dan sebagainya itu sudah pada bisa dan bisa berbagi kepada sekolah-sekolah lain gitu. Berarti kalau yang memang sudah mengimplementasikan tidak bisa kembali lagi Pak. Misalnya setelah 1 tahun dievaluasi, ternyata penerapan IKM-nya tidak berjalan Hmm. dengan lancar karena sifatnya pilihan, bisa nggak sih Pak sekolah kembali lagi ke kurikulum sebelumnya? Sebenarnya kalau sudah mencoba menggunakan kurikulum ini, apa sih yang harus dikeluhkan atau padahal apa sih beratnya gitu. Justru kurikulum ini memberi keleluasaan kepada guru dan siswa untuk belajar. Jadi contoh gini, di kurikulum Merdeka itu kan ada pelajaran di tatap muka 70%, dilanjutkan di proyek 30%. Nah itu kan untuk mempermudah. Jika waktu tidak tersedia, berarti peluangnya siswa bisa menambah waktu di luar sekolah. Di luar sekolah ya. Kemudian menyampaikan hasilnya gitu kan. Terus juga ada sekarang yang spesifik lagi, ada apa namanya, program penguatan profil proyek penguatan profil pelajar Pelajar Pancasila. Pancasila P5 ya Pak. Nah ini harapan pendidikan di Indonesia itu kan ke sana gitu semua itu. Tujuan Kesana utamanya ke tujuan. sana. Nah makanya P5 itu dihadirkan dan akan menjadi suatu pembiasaan anak di sekolah gitu. Jadi sehingga anak dengan melalui ya proyek P5 ini betul-betul lengkap gitu dah, pengetahuannya oke, ketika anak-anak itu mendapat bimbingan pelajaran dari guru tadi, kemudian karakternya oke gitu karena diperkuat di dalam proyek Dalam P5 proyek P5 tadi. tersebut ya Pak. Jadi Jadi intinya membangun manusia Indonesia seutuhnya ya Pak. betul. Jadi begitu lulus keluar itu dia punya semuanya gitu. Semuanya sudah lengkap ya. Dan setelah 1 tahun ini Pak berjalan ya di beberapa sekolah yang sudah menerapkan IKM, sebenarnya parameter keberhasilan dari pelaksanaan IKM di sekolah-sekolah ini, ataukah memang semua sama sekolah, setiap sekolah punya parameter yang sama, ataukah bagaimana Pak Ya tetap keberhasilannya? kalau untuk parameter keberhasilan itu sekali lagi kalau kualitas itu kan sekolah ya yang mengukur gitu. Namun nanti bisa dilihat apakah produk sekolah A dengan sekolah B seperti apa, itu dari kualitas output ya, dari kualitas lulusan gitu. Contoh bagaimana si lulusan itu bisa menggunakan teori-teori ilmunya dalam proses pemecahan masalah, itu akan terlihat itu. Di sekolah yang hebat tentunya bisa dengan cepat dia bisa mengatasi persoalan-persoalan hidup. Kalau di sekolah yang mungkin tidak sehebat tadi ya mungkin agak lambat. Dan juga di samping itu karena SMA ini melanjutkan, kita akan lihat
bagaimana Lulusannya ya. keberhasilan dia melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi gitu kan. Berarti keberhasilannya tidak bisa dilihat dalam setahun 2 tahun ya Pak kalau begitu ya? Ya, pendidikan ini kan investnya tidak seperti orang jualan makanan ya, Makanan ya. sekarang dimakan terasa kenyang, Tidak, enak gitu. tidak bisa seperti makan cabai ya Pak. Iya, jadi pendidikan Sekali ini makan langsung pedes. mungkin ya bukan mungkin dan memang perlu waktu Perlu. untuk melihat. Ya mungkin saja kondisi sekarang ini hasil pendidikan puluhan tahun ke belakang. Nanti pendidikan sekarang akan terlihat puluhan tahun ke depan. Ah iya betul. Nah, makanya memang perlu waktu. jika kita menargetkan bahwa akan menjadi generasi emas di tahun sekian, kita lihat. Nah, sekarang yang sudah diproses melalui tadi kurikulum Merdeka akan seperti apa nanti generasi ini di sekian puluh tahun yang akan datang. Yang akan datang, betul ya Pak. Jadi tidak bisa instan lah intinya pemirsa untuk hasil dari pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Jangan-jangan yang sekarang kita alami sekarang adalah hasil dari apa yang diimplementasikan di kurikulum-kurikulum sebelumnya seperti itu. Yang terakhir Pak, ini salah satu pertanyaan yang juga merupakan keresahan dari para guru termasuk saya juga. Ini terkait dengan sebenarnya apakah ada efek terhadap perubahan kurikulum terhadap pada jam mengajar guru, Pak. Soalnya kan terkait dengan salah satunya ke tunjangan sertifikasi, kemudian ke kewajiban mengajar. Sebenarnya pelaksanaan IKM ini ada efek tertentu nggak sih Pak ke jam pelajaran guru? Ya memang pemerintah kan sudah barang tentu memikirkan hal itulah. Ya. Tidak akan mungkin merugikan guru gitu kan. Yang dewasa ini guru sudah ya mungkin sudah terlepas dari belenggu sesak napas akibat gaji kecil ya. Dengan ada lumayan lah ya Pak ya. Dengan ada reward sertifikasi atau tunjangan profesional, itu kan mendingan sekarang kehidupan guru itu ya layak gitu kan. Betul. Mungkin akan menjadi salah satu profesi idaman sekarang. Oke. Nah sekarang sudah seperti itu, misalkan dengan ada yang baru ini menjadi bermasalah. Wah saya kira pemerintah juga tahu itu. Betul. Ya, karena pemerintah membuat aturan, kemudian membuat kebijakan, pasti sudah dipertimbangkan. Yang jelas kan selama ini teman-teman tidak terdampak sertifikasinya ya. Betul, masih lancar-lancar. Masih lancar Pak, alhamdulillah. Ya sebab kurang-kurang di dalam mengajar, tapi kan sosialisasinya bisa. Misalnya solusinya dengan menjadi koordinator P5. Gitu, ya. Ya satu kelas satu koordinator P5 kan boleh-boleh aja untuk menutupi kekurangan jam mengajar gitu. Jadi intinya tidak ada pengaruh signifikan ya Pak terhadap dengan perubahan jam mengajar untuk di guru ini. Para pemirsa terutama para guru sekalian tidak perlu khawatir ya, karena pasti pemerintah sudah memikirkan yang terbaik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini, dan salah satunya pengaruh terhadap jam mengajar untuk guru. Bapak ini terima kasih waktunya sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama di Ruang BK kali ini. Daging semua ini informasinya, terutama karena untuk SMA 1 Cidahu kita di tahun ajaran baru akan melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi ini akan menjadi parameter bagi kami untuk mempersiapkan nanti untuk lebih baik lagi ke depannya Pak. Siap, luar biasa. Mohon bimbingannya Pak untuk nanti ke depannya juga ya untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Siap. Dan terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Semoga nanti untuk nanti bisa bertemu lagi dengan tema-tema obrolan yang lainnya Pak. Oke. Dan para pemirsa sekalian, sahabat Ruang BK, jangan lupa untuk pengimplementasian kurikulum Merdeka ini seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Pengawas Pak Dadang. Kita harus belajar secara mandiri nih, terutama untuk para guru terkait dengan apa itu sebenarnya kurikulum Merdeka, kemudian pengimplementasiannya seperti apa. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan nanti di platform namanya Merdeka Mengajar, PMM ya. Jadi nanti sering-sering dibuka PMM-nya, di situ ada banyak fitur-fitur yang mendukung kita untuk belajar kurikulum Merdeka seperti apa. Tak terasa waktu yang sudah sangat sebenarnya kerasa cepat tapi lama juga sebenarnya ya, dan sebenarnya masih banyak yang ingin disampaikan, tetapi kita harus cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa untuk para pemirsa Sobat Ruang BK sekalian, ditonton videonya, kemudian like, share, subscribe, jangan lupa ya, dan komen. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.